basket kalau tidak dasari dari rasa cinta dan senang itu Yeah. tuh kayak rasanya cuma kompetitif kayak tuh. Jadi kayak yaudahlah selesai. Hambar. Wih, budak basket tuh ganteng, budak basket tuh keren, budak basket tuh kayo. Kalau aku tidak sih, karena apa ya, kalau misalkan main basket, kalau menurut aku selain kita banyak kawan, kita tuh bisa berkomunikasi luar dan dalam lapangan. Setuju. Atas nama Ari Ciwi, coba ke depan dulu. Dipanggil di tengah lapangan. Kaget dong aku, ngapain nih aku coba. Apa-apaan kamu? Orang kasih waktu istirahat hari Minggu, bukannya mau belajar malah main basket katanya. Ngajakin anak-anak asrama. Arcihu sempet juga kan. Ari Ciwi sempat dilirik the Banyu Asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast. All body have a story. Harus seru dong. Harus seru. Harus seru. Ya, saya Rasid Rido dan kali ini bintang tamu sangat spesial sekali ini. Spesial sekali dan harus meriah. Wah, harus meriah. Harus sekali. Salah satu MC hits, selebgram, Palembang, pemain basket, Wih. pengusaha, Ari Cihu. Terima kasih Rasid dan juga The Tampan Siap. Podcast yang sudah mengundang untuk ngobrol-ngobrol di sini ya. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Ngobrol-ngobrol dulu. Oke guys, sebelum kita mulai lebih jauh dan ngobrol lebih jauh lagi, kita mau kasih tahu dulu nih kalau kita berdua di podcast ini udah tes swab antigen ya, Ya, yang betul. dinyatakan negatif. Dan udah vaksin juga kemarin ya? Sudah dong 2 kali. Aku baru sekali. Baru sekali, berarti tinggal sekali lagi. Sekali lagi. Harus vaksin Oke. dong. Biar kita bisa menikmati lagi olahraga, event-event juga kan. Bener. Betul sekali. Nah, Ri, sesuai dengan The Tampan Podcast basket ya. Kita bahas basket dulu Boleh. pertama nih. Sebelum kita bahas basket, boleh lepas masker dulu? Boleh. Oh iya lupa gue. Biasanya nyuruh lepas masker terus. Iya. Nah, yo. Kita Tenang, kita juga udah jaga jarak nih cerita ini. tidak kita yang diingetin. Iya. Biasanya aku yang ngingetin. Saya aku udah nonton duluan podcast. Oh iya sudah. Oke. Ri, jadi yang aku tahu juga kan, hari ini ada klub basket nih. Nah, Klub basket namanya Ceria ya. kalau nggak ceria. salah. Betul sekali. Boleh lah kalau dicerita ke kayak mana sih bisa bentuk basket Ceria tuh ngapo, namanya Ceria dan lain sebagainya. Itu sebenarnya berawal dari gara-gara rasa rindu lah dengan basket ya, karena kan dulu waktu lagi sibuk-sibuknya nge-MC segala macam, siaran, terus juga di sosmed, bikin konten. Kayaknya seru deh kalau misalkan melok-melok budak main basket. Terus waktu itu sebelumnya melok budak-budak yang ada di Bangau. Oh di Bangau. Setiap hari Selasa main itu. Cuma kayak ngerasa kurang fun. Ya. Mungkin karena baru kenal ya, jadi kurang fun. Udah terus ngechat kau kan. Sid, kapan main nih? Melo. Udah datang ke setiap hari Sabtu Kemarin pagi. pernah ikut The Tampan ya sekali. Pernah. Ya? Selasa sore sama Sabtu pagi. Iya. Pernah melo drill juga kan. Udah melo oke, udah join. Terus waktu itu kan stop. Ya. Ya kan? Waktu stop karena ada kompetisi. Stop akhirnya. Kayaknya seru nih kalau misalkan bikin basket yang kawan-kawan kenal. Ya. Terus tapi lucu-lucuan gitu. Yang maksudnya yang lucu-lucuan dalam artian tuh wong sudah pernah main sebelumnya tapi udah rehat. Terus main lagi. Nah jadi makanya itu aku ngumpul itu siko-siko aku chatting kau, aku chatting Padla terus terus kawan-kawan MC, kawan-kawan band yang dulu main basket tapi sekarang udah ada lagi. Oh. Yaudah join. Nah udah join selesai. Lambat laun memang ada seleksi alam kan, ada yang sibuk, ada yang udah nikah segala macam. Terseleksi lah ada beberapa wong yang tahan dan memang ada beberapa wong yang masuk di circle yang baru gitu. Jadi ya basket ceria ini memang awalnya cuma sebuah perkumpulan basket yang lucu-lucuan, yang lain nak melok silahkan. Oh, iya. Tapi sekarang udah overload. Kepenuhan. Jadi kadang main tuh 3 kali putaran. Iya. Sekali main kan 12 menit tuh. Berarti hampir setengah jam nunggu main. Nah itu yang membuat kita malah membahagiakan orang ya. Sedangkan kawan-kawan yang di grup tuh jarang main jadinya gara-gara itu. Jadi makanya di close dulu nih, apalagi kan PPKM. Jadi di close dulu. Jadi basket ceria sekarang ya untuk kawan-kawan yang udah join di ceria, udah sering main lah gitu.
Tapi aku pernah kemarin. Iya. Seringan sudah. Iya, Rasid kan angkatan awal. Angkatan awal. Kan di Bang Omelo kan main kan? Di Bangka Melo. Yang pertama kali yang aku dari Doma sama Padlan. Iya. Itu pertama kali main di Kita Bangau. pertama kali di Bangau waktu itu ya. Di Bangau. Iya, di Bangau. di Bangau, Dari di Bangau. situ nyari lapangan. Nyari lapangan lagi. Tapi sebelum itu aku pernah juga buat tim basket Oh, pernah juga. di Kemang Manis. Nah, aku lupa namanya kayak Happy Ballers apa kalau Happy Ballers. Happy Ballers apa gitu, nama lupa aku, buat di Kemang Manis. Nah, waktu itu aku siaran radio malam di Trax FM. Jadi mereka mainnya kan dari jam 7, 8, 9. Sedangkan aku udah bisa kan jam 8 harus siaran. Jadi lambat laun aku tinggal ke jarang main. Tiba-tiba sudah ada yang ngambil alih. Aku keluar dari grup. Tiba-tiba tutup. Basket kalau tidak dasari dari rasa cinta dan senang itu tuh kayak rasanya cuma kompetitif kayak itu. Jadi kayak yaudah selesai. Hambar. Makanya aku lihat kalau Rasid dan kawan-kawan tuh kayak kebersamaannya ada rame-ramenya pernah sering ke tur ke Lampung kemarin ke tur ke ini. Nah itu sebenarnya kalau menurut aku memang basket itu kan bukan cuma satu orang yang beda cak bulu tangkis. Iya benar. Bulu tangkis kan cuma mementingkan adalah bagaimana caranya diri sendiri bisa menang. Tapi kalau basket, nah itu keren di basket kalau menurut aku. 5 orang kita harus bekerja sama dalam satu tim selapangan, itu cak mana caranya, harus ada yang mengalah, harus ada yang diandalkan kayak itu. Tapi kalau misalnya pekan olahraga bagi-bagi. Ya kan? Kalau bulu tangkis ya udah. Tapi anyway aku pengen cerita dikit sih, mungkin dia tampan podcast ya. Jadi awal mula aku kenal basket itu gara-gara masuk SMP kan. Bukan masuk SMP. Jadi gara-gara waktu itu aku SD. Terus kakak aku kan ikut latihan tuh sama almarhum Kak Daus. Oh, Kak Daus. Kak Aan. Sempat dilatih juga oleh Kak Daus. Sempat. Kak Aan tuh angkatan rombongan atas Nopi yang juara DBL yang cewek. Oh iya. Angkatan mereka. Terus gara-gara mereka latihan itu terus aku kayak melok Kak. Kok nih kecil apa main basket itu kan. Melok lah lucu-lucuan. Udah pokoknya mereka latihan aku dribble tuh di pinggir lapangan tak. Itu SD kelas 6, terus tahun depan aku masuk SMP si Kaan tuh SMP 1 Banyuasin. Pas masuk langsung join basket. Dulu belum dengan almarhum belum. Ya, belum ya. Dulu dengan pelatih di SMP itu. Siapa tuh? Namanya Kak Jul. Oh, Kak Jul tahu. Tahu. Jadi namanya Kak Jul pelatih dulu. Dah. Terus waktu itu mungkin aku ada kenangan manis lah dengan Kak Daus bahwasanya almarhum itu kayak mengajarkan bahwasanya main basket tuh ini loh yang bener. Kayak itu. Mungkin terima kasih banyak buat almarhum. Karena selama ini mungkin buat anak-anak daerah main basket itu kayak berlari, shoot, lari shoot selesai. Ternyata kami dididik dengan kayak apa ya? Ngerasa kayak wah ternyata basket itu luas loh kayak itu. Kak Daus tuh datang dengan ngasih tahu, Dar ini loh basket. Kayak itu. Jadi makanya waktu itu aku pernah join pertama kali tuh hampir muntah beliau tuh karena cak mana sih, kau bayangin sih dari jam 2 latihan sampai dengan jam 4 dribble terus. Ngerasoi kan tidak masuk lapangan tuh ngerasoi kan. Dan itu kalau tidak salah hampir 6 bulan disuruhin dribble terus sampai kami yang gabung tuh kan latihan Kak Odus ada orang 10 yang SMP tiba-tiba tinggal jadi 3. Ya itu namanya seleksi alam. Jadi 2. Dan angkatan aku cuma jadi 2 orang, aku sama Eko. Jadi cuma 2. Terus apa ya kayak pengen lah gitu kan. Nah, sempat aku nakal nih ceritanya. Aku sempat nakal ya. Aku jujur deh. Ya sempat nakal. Jadi aku mogok latihan nih di latihan Kak Daus. Terus aku join latihan ke Kak Jul. Langsung main. Rasanya seneng kan bisa set. Tapi kayak aku bilang latihan dribble ini mah udah sepede itu main. Apalagi kalau latihan lain ya gitu. Udah akhirnya join lagi dengan Kak Daus, latihan lagi layup yang benar, shoot yang benar, itu diajari kan. Aku tahu dari Kak Daus kalau misalkan nembak itu kan harus ada celah di sini kan segala macam. Nah itu tahu dari beliau. Karena dulu kan YouTube dan internet belum terlalu mengedukasi kita kan Sid. Kayak itu. Jadi apa-apa basket tuh tahu dari Kak Daus waktu itu. Dulu kalau misalnya nak nonton YouTube harus ke warnet. Iya. Dan itu susah gitu. Mengeluarkan biaya kan. Ini sekarang gratis. Paling kuota ya. Betul. Jadi itu awal mula ngapa aku senang dengan basket tuh kayak ya kalau Wawung kan nggak mikir, wih budak basket tuh ganteng, budak basket tuh keren, budak basket tuh kayo. Kalau aku tidak sih karena
apa ya, kalau misalkan main basket, kalau menurut aku selain kita banyak kawan, kita tuh bisa berkomunikasi luar dan dalam lapangan. Setuju. Ya kan? Setuju. Karena kita bisa bukan cuma kayak yalah kita akrab di lapangan, tapi di luar tuh kita masih bisa makin akrab. Makanya kami dulu tuh melo Kak Daus latihan itu seminggu sekali ke GOR yang ditutup sekarang. Oh, yang ditutup. Yang dari SPA, jadi Iya, SPA benar. sekarang. Ke GOR seminggu sekali balik lagi. Terus aku pernah nginep di rumah Restu di Lumabang. Di Lumabang pernah Waktu juga. Restu kecil. Restu, kau kecil kan dulu aku tahu. Dulu masih ada itu Kak kecil. Angga. Ingat enggak? Kak Angga Hmm. dekat rumah Kak Daus yang sekarang jadi apa namanya pemain fitness. Oh iya, tahu. Nah, itu Kak Tasya, itu pelatih aku kalau dulu tuh. Jadi Aduh. apa ya? Kenangan awal mula belajar basket itu kayak kata Wong sekarang tuh fundamental. Fundamental. Iya, teknik dasarnya itu yang memang harus benar-benar tahu. Walaupun aku ngerasain juga ketika kita udah bertahun-tahun nggak main tuh kayak ada rasa yang canggung. Tidak sih? Kayak mungkin karena kau mungkin rutin main ya. Nah, untuk kawan-kawan yang SMA-nya main terus kuliah dia tidak main, tiba-tiba main lagi, dia bakal ngerasa kagok sih. Kagok. Kagok kayak aduh, kok misalnya airball sih? Kayak itu. Nah, di basket ceria awal-awal aku ngerasa kayak itu. Ngerasa kayak itu. Tapi kayak apa ya? Ya itulah tadi sesuatu hal yang kalau misalkan tidak pernah kita lakukan lagi atau jarang, itu dia bakal melemah kayak itu. Makanya pentingnya latihan dalam sebuah basket. Iya, Itu. Apalagi masa pandemi kan. Makanya aku iri-iri sih sebenarnya sih ngelihat perkembangan basket Jakarta sama di Palembang. Kita belum pernah ngelihat uang latihan di Palembang tuh daring. Belum kan? Di Jakarta udah banyak sih. Jakarta itu. Gitu, maksud aku ngapa sih malas latihan gitu. Padahal kan apa ya? Toh juga dari YouTube juga penting gitu. Nah, itu mungkin kalau aku dengar dari podcast di Jakarta juga yang menghambat perkembangan pemain di Indonesia. Iya. Karena males dan ya kalau udah sekolah udah latihan. Tapi kalau boleh diomong, kualitas kita Sumatera lah jatuhnya dengan Jawa itu sama. Skill kalau untuk skill sama. Ya. Yang ngebedain dia apa? Apa? Jam terbang. Itu Itu. sama disiplin. Kalau wong Jawa pelatih ngomong latihan jam 4, dia datang jam 2. Dia Iya. ngedrill dewek. Iya, Kalau iya. wong gitu Aduh. OTW jam 4. Gimana ya? Iya, bener. Ya kan? Itu susah. Iya, latihan jam 5, OTW jam 5. Itu be OTW baru berangkat dari Dari rumah. rumah. Belum lagi masang sepatu Iya. segala macam kan jadinya telat kan. Angkonya itu. Balik lagi ke jam terbang. Kalau Jam Kak terbang. Daus pernah dulu ngomong sama aku, itulah tadi. Kita wong Sumatera khususnya sama wong Jawa itu sama baik untuk skill. Malah bisa lebih hebat, Pak. Yang ngebedakan apa jam terbang. Iya, Mereka iya, di sana sebulan contohnya ada 3 pertandingan. Ya kan, ada event. Di sini wallahu alam, setahun juga sekali alhamdulillah yo Bener. DBL. Makanya Kak Daus waktu itu kan ngajak tim Banyuasin tuh kemana-mana kan. Iya. Ke Linggau, ke Nah, Muara itu. Inim, ke Lahat. Karena memang pengen cari jam terbang. Jadi budak-budaknya bukan cuma latihan capek bay, tapi ini loh hasil kalian latihan. Iya. Kayak itu kan. Benar. Pak, sebelum kita lanjut lagi nih, Heeh. kita minum dulu sponsor kami. Wis. Kita. Oh iya. Sering aku minum ini kita. Sering, ya? Banyuasin Pride kan. Talang Kelapa Pride. Bener. Mantap, terima kasih nih kita. Kita _.id. Selalu ada nih. Kemarin setiap barusan episode. grand opening ya. Kemarin barusan Selamat ya grand buat opening. Tommy dan Grand Krisna ya. opening. Dan pindah ke tempat yang lebih besar lagi Pak sekarang. Bagus tuh. Dia ada 3 lantai. Konveksi lantai 2. Terus lantai 3-nya ada rooftop. Wish. Ngecil kayak itu nah. Luar biasa. Budak-budak senja. Luar biasa ya. Ya, Pak, Tommy. jadi kita lanjut tadi. Itulah tadi yang ngebedain wong Sumatera Sama khusus Jawa, ya. basket. Wong basket Sumatera sama Jawa itu jam terbang. Tapi kalau menurutku ngapa di pemain IBL itu jarang dari wong Palembang khususnya Sumatera Selatan. Kemarin ada Siko ya cuma. Ada, Siapa Kak namanya? Dipta. Iya Dipta. Dipta. Dipta itu bubang tua kan? Iya. Ah. Dulunya sempat di itu Ragunan dia. Sekarang Garuda kan. Garuda Prawira Bandung kan Ya. ganti nama kan? Ganti nama. Dipta itu. Itu anak Dedik Kak Daus. Oh, Dipta itu sekolah di Saperius bukan? Bukan, dia waktu itu SMP kalau udah salah ini Ah. SMP 8 Lemabang. Oh. Lemabang, SMP iya, 8. iya. Di situ kalau udah salah. Kalau menurut aku, nah kemarin aku di basket ceria tuh pernah main di hari Minggu tuh ada budak Perbanas itu aku lupa namanya. Siapa tuh? Dia pemain rookie-nya. Ari ya? Mungkin ya, pemain rookie-nya. Arif. Mungkin pemain rookie-nya SM.
Jadi dia Iya. ya kan? Dia Perbanas. Ya, Perbanas. Si Arif, Dia pernah Perbanas. melok 5 kan di Liga Pernah. Mahasiswa kan. Terus apa ya kayak sangat disayangkan be. Ini loh maksudnya perwakilan dari Palembang kok kalian tidak kalah ngambil ilmunya ataupun Benar. kalian kok tidak ngeapin dan membanggakan mereka gitu kan. Bahkan banyak wong tidak tahu bahwasanya apa ya pemain kita tuh terkadang ada yang dia main apa menuntut pendidikan di luar Ya. tapi berasal dari Palembang. Mm-mm. Kayak itu. Tapi tidak dimanfaatkan oleh Palembang. Nah, Mungkin ya, mungkin itu. di situ Mungkin ya. kita tidak Ya, tahu kita kan kan. nggak tahu. Kan Tidak ini tahu. mungkin kan kita ngomong kan, tidak ngomong Kita ngomong gitu. ya mungkin tidak dimanfaatkan atau tidak tahu berita, ya kan. Ya kita berdoa aja lah semoga kedepannya tahu lah. Betul. Oh, kalau misalnya pemain-pemain kita tuh di luar ada itu kan, ada yang kuliah di luar, ikut 5 liga mahasiswa. Dan yang jelas kalau sudah ikut itu, Wak, jam terbang udah naik. Itu seluruh klub IBL melirik. Bener, Melirik dari bener. pemain-pemain kan banyak kan Iya. kayak Agassi kan Bener. dari 5 terus si Roman Patrick pemain ini Ya, West Bandit kan. bener. Ya saya Roman Ya, Indonesia saya. Patrick itu kan dari 5 kali loh. Arigi. Arigi itu pemain 5 kali itu tuh udah. Apalagi kan kayak Pomnas itu kan pasti dilirik juga kan. Archie sempet juga kan. Arigi sempat dilirik the Banyuasin. Tapi Seth ngomong-ngomong kita sempat berbangga lah ya dengan pemain DBL Ah. MPV DBL kemarin siapa namanya? Yang Acong. itu Alfandi. Acong Robert. Itu adeknya Adeknya. Alfandi. Namanya siapa lupa aku. Robert Richard. Robert Richard. Iya, sorry lah Robert ya. Iya. Kalau kau nonton ini keren, dia Iya. udah masuk YouTube-nya Rocky Padilla. Heeh. Dan itu kayaknya prospek besar untuk dia Bener. join di IBL. Iya. Karena kan subscribernya Rocky Padilla itu kan bukan nasional gala Iya. tuh dia ngelirik Rocky Padilla kan nge-shoot di pertandingan-pertandingan. Nah, uang itu ngeliat-ngeliat nih, anak ini bagus nih, prospek. Nah, tapi nah, ini kan maksud aku udah atik wadahnya nih, Sid. Iya. Udah atik wadahnya nih. Kita ini enggak punya sekolah basket Kalau Palembang Akademi Palembang Basketball ya? kayak itu. Kalau dulu tuh ada. Siapa namanya namanya? Sons kan, sekolah olahraga. Oh iya, Sons. olahraga Aku tahu kan. aku Sons. Tapi sekarang ya kita udah tahu kan apa di dalamnya kayak mana, udah jalan lagi. Sons itu dulu basket ada. Kau setuju gak sih kalau Palembang tuh punya kayak Setuju. akademi kayak itu? Karena aku sebagai wong basket ya, Mm-mm. kalau misalnya ada wong dari Palembang atau Sumsel, Ya. bisa keluar, bisa mengharumkan nama Sumsel, itu aku apresiasi, bangga. Iya. Wih, budak Sumsel ini, woi. Itu loh, Sid. Itu. Apa Makanya ya? gitu kan. Kalau aku juga nggak sering ngelihat perkembangan basket di luar tuh kayak, waduh, mereka ada Iya. akademi loh. Terus pemain-pemain yang sudah apa namanya senior itu mereka kayak Kelly Purwanto Academy, Andi Batam juga punya sekolah akademi. itu. Maksud aku itu pentingnya loh buat regenerasi dan juga buat peluang bisnis ya. Iya. Kalau nak ngomongin peluang ini peluang bisnis juga nih. Jadi Bener. sama-sama menguntungkan. Sektornya tuh banyak tuh. Sektor bisnis jalan, sektor olahraga jalan, regenerasi jalan. Terus apalagi sekarang kan kompetisi dak kate. Bener. Kalau dak kate kompetisi kan kasihan adik-adik kita kan dak punya wadah buat show up gitu lah. Tapi aku yakin kalau misalnya ada yang nului, Mm-hmm. misalnya ada duluan sekolah akademi segala macam ini kan. Yang setahu aku belum ada sih. Belum Kalau- ada ya? Belum ada. Tapi tidak tahu kan kalau misalnya ada sekolah di sini yang kita tidak tahu kan. Kalau sudah ada yang dului, kurasa mungkin Ari Cihuy Doai sih aku nak Iya. buka. Basketball Academy. Ari Cihuy Basketball Academy. Tapi impian aku sih teh. Iya, iya. Mungkin Coba. karena aku seneng olahraga, impian aku tuh aku pengen punya di Palembang ini, Ya. pengen punya lapangan basket indoor sama lapangan futsal sebelahnya, sebelahnya lapang bulu tangkis. Oh, iya kok hobi juga badminton kan. Iya. Jadi maksud aku memang ada semakin banyak lapangan itu kan kawan-kawan juga semakin banyak latihan. Iya, Iya tidak sih? bener. Dan aku ngerasa deh pasti Palembang kekurangan lapangan. Sangat. Kita nak Sangat. booking lapangan, aduh penuh, Sangat. ini penuh, segala macam penuh. Dan memang kalau menurut aku pemerintah Palembang tuh udah keren nih kan, udah bukain lapangan basket di TPRI. Cuma memang mau ngomong tuh salah tempat, kadang budak futsal, ditendang-tendangnya ring Aku itu. nyung ringnya lah hilang dulu kok. Hilang. Aduh. Padahal sering juga waktu itu aku main di situ. Hmm. Karena di tengah kota. Kan. Iya. Terus di samping-sampingnya ada pohon-pohon, ya kan adem. Adem.
Tapi terus siapapun bisa main kan. siapapun bisa main Itu gratis. prinsip basket Amerika tuh. Jadi pemerintahnya buat lapangan, Iya. siapapun boleh main di situ. Boleh. Kayak itu. Itu keren nanti. Tapi sayangnya nih, Sayang. lo 2 kali atau berapa kali dibeneri? Ya, kita berharap cek ini Berry, Ah. yang nonton misalnya ada pejabat-pejabat pemerintah kan, yang hobi Betul. basket, Betul. bolehlah saran-saran atau yang kita obrol ini bisa didiskusikan mungkin ya. Betul sekali. Sebenarnya kan kawan-kawan pecinta basket ini kalau nak diomongi bukan cuma pengen nikmati sarana prasarana, Iya, tapi kalaupun disuruh patungan juga galak sebenarnya. Nggak apa-apa, Iya nggak sih? Iya. Kayak misalkan operasional nih 10.000 sekolah main untuk apa? Untuk ngecat lapangan, lapangan. bayar kebersihan. Nah itu tidak apa-apa Nggak sebenarnya. masalah. Tapi diinformasikan. Nah terkadang kan nggak diinformasikan jadi tidak tahu. Itu yang bisa jadi miskomunikasi kalau misalnya udah diinformasi ke kan. Iya bener. Tapi Ri, Mm-mm. yang nak aku tanya ke di luar kesibukan kau jadi MC Iya. ya kan banyak kan. Mm-mm. Terus nganu ke endorse. Iya. Selebgram kita. Tapi apa sih yang jadi alasan utama Aricio tersendiri Mm-mm. untuk selalu main basket? Nah, nyempetin untuk main basket. Apalah kira-kira? Apa ya? Aku nemuin sebuah feel yang beda kalau main basket gitu. Aku seneng seluruh olahraga sih. Oh, Aku seluruh SMP ya? pernah ikut poli, pernah ikut SSB bola, pernah meloi bos lanang aku main bulu tangkis, pernah aku meloi galau. Jadi makanya aku sebenarnya pada dasarnya senang seluruh olahraga. Cuma kalau kau tanya, kau paling seneng yang mana daripada olahraga yang itu, aku seneng basket. Basket ya. Karena aku ngerasoi kayak happy gitu nah. Jadi kayak Senin sampai Jumat aku capek siaran, Jumat malamnya aku main basket gitu untuk ngelepasin seluruhnya. Bukan cuma permainannya ya, bukan cuma nge-shoot poin balik lagi, bukan cuma itu, tapi kayak ketemu sama satu frekuensi ngomongin basket, terus ngomongin seluruh hal yang bisa diomongin di situ tuh kayak membuat kita tuh lepas, iya seneng. Dari capek-capek gitu. ya kan? Jadi kayak semacam treatment buat diri sendiri lah gitu. Kalau wong punya self healing kayak dengerin musik. Nah kalau kita mungkin beberapa wong senangnya main basket gitu untuk ngelepasin emosi, untuk ngeredami amarah gitu. Jadi makanya aku balik lagi main basket. Jadi self Self healing itu. Aricio-nya main basket. Main basket sebenarnya. Cuma ada cerita sedikit nih Sid. Iya. Sebenarnya aku dulu obsesinian Sid. Obsesinian waktu ikut Kak Daus tuh obsesinya jadi pemain basket. Sangat obsesi, aku latihan terus segala macam. Terus aku sering diadu-adu sama Kak Tasya sama Kak Angga. Iya. Mana kakak kau pacak saya ini kau nak pacak? Dia itu kan, yo kak, Aku pernah juga ngerasa itu. kau nih kan dulu kan aku gendut kan, lari kau lambanan, yo kak. Oh, terus diadu domba, sampai akhirnya kita terobsesi semangat latihan segala macam. Udah selesai. Waktu itu SMP, Kak Daus, biasa lah SMP 1 kan ada kata yang macam ngalaknya di Banyuasin kan, dulu kan. Nggak terkalahkan. Nggak terkalahkan. SMP 1 juara terus. Akhirnya aku tamat SMP. Nah, ini yang mengubur mimpi jadi pemain sebenarnya. Itu dikit ya. Mengubur mimpi jadi pemain. Udah akhirnya apa ya? Wong tua ngomong kayak yakin. Nah, masuk dulu kan ada SMA 1 ada SMA 2. Terus yang basket yang paling kuat tuh SMA 1. SMA 2 tuh ada SMA Plus yang akademi terus ya itu. Yang tidak pernah ngurusi basket gitu, tidak pernah ngurus olahraga. Akademiknya udah terlalu Tidak terlalu itu, karena memang sekolahnya juga baru waktu aku masuk itu. Jadi wong tuh ngomong pikirlah dulu nak masa depan apa nak ini segala macam. Nah, salahnya kalau menurut aku nih ya, aku ngakui juga apa ya? Asumsi wong tua terhadap dunia atlet itu citranya agak sedikit miring. Ya. Kayak Benar. wong tua tuh pasti mikirnya kayak ini. Untuk apa sih ini? Ngapoi sih jadi atlet? Iya. Atlet itu setelah cedera tidak bakal diurusin pemerintah. Nah, hal-hal itu yang wong tua aku selalu ini ya, karena aku dulu nurut lah ya, ibarat kata jadi tidak ada pilihan, ya udahlah aku bilang. Jadi tim tuh terpecah waktu SMP 1. Ada beberapa yang ke SMA 1. Ya. Aku dan si Eko berdua itu ke SMA Plus. Oh. Jadi 10 pemain nih, 8 ke SMA 1, 2 ke SMA Plus. Jadi Bisa. Jadi ya udahlah aku bilang kayak itu. Udah selesai, aku udah kubur dalam-dalam sih. Lah aku kubur dalam-dalam. Apa dah aku udah main basket lagi. Aku kubur dalam-dalam, sudah selesai karena kakakku juga sudah kuliah kan. Jadi kan enggak kate ini lagi nak main basket, kawan nak main basket kate. Sudah selesai itu jenuh sih. Aduh. Semester udah main basket nih. Dulu di SMA aku ada lapangan siko. Iya.
Ya Allah. Memang ciri khas tuh. Ringnya Siko. Tapi sekarang aduh. Tapi Tiger Smith pernah latihan di situ, coy. Tapi bersejarah nian itu tuh. Bersejarah. Siko tuh bersejarah. Betul. Iya, yang dribble 6 jam gitu lah. Itu. Dan kau tahu enggak siapa wong yang buat SMA Plus itu dibuat di lapangan? Siapa? Rombongan kami. Rombongan kalian ya. Jadi waktu itu aku berinisiatif tuh, kayaknya tidak mungkin deh aku cuma cek ini terus kan. Kayaknya aku harus ngerain deh. Udah aku ngubung Eko. Jadi cak pemain yang yuk bikin tim yuk. Bikin tim ayo ngubung Eko. Ngajak sama cak basket sama ceria. Sama basket ceria, membangun tim. tim. Udah aku ngajak Eko segala macam. Eko juga lah fokus belajar kan. Karena SMA Plus kan dari pagi sampai jam 5 Sit. Iya. Yang udah ada waktu lagi. Ini. Nah, Eko berhasil. Terus aku ini lagi nih, survei nih Sit. Sampai Sit ya. Aku tuh nanyo, ada yang dulu SMP main basket gak? Ke kelas-kelas. Ada yang dulu. Nah, aku tuh tipe kalau wong C itu sampai sekarang sih. Tipe kalau wong yang rame, yang pengumpul. Dan sampai sekarang dari dulu. Nah, aku udah tahu. Wah, ada nih Kak, aku dulu Kak main Kak. Aku dulu main Kak. Terus aku senengan sih waktu itu. Jadi pas aku pagi-pagi main basket di SMA Plus tuh, tek. Tiba-tiba bola aku ke situ. Diambil sama budak baru kelas 1. Aku lah kelas 2. Ditembak. Kau ini bisa main basket aja aku. Iya Kak, katanya aku dari BB2. Nah, jago mantap. Namanya Bowo. Namanya Bowo. Nah, jago pay. Udah aku kumpuli akhirnya jadilah ada wong 10. Walaupun memang tidak penuh ya. Dah waktu itu ngumpul. Kebetulan sih 2 bulan lagi ada kompetisi di Metodis. Namanya Metodis Cup. Iya. SMA Plus ini kan Disnatalis. Jatuhnya. SMA Plus ini kan bertahun-tahun selama mereka hidup tidak pernah melok kompetisi basket. Dah, sampai pas latihan aku tuh dipanggil pas upacara. Sama Pak Rukanto. Coba dipahami sih. Aku tuh main minggu pas di asrama. Seninnya pagi wawancara aku dipanggil. Atas nama Ari Ciwi coba ke depan dulu. Dipanggil di tengah lapangan. Kaget dong aku, ngapain ini aku, apa-apaan kamu? Orang kasih waktu istirahat hari Minggu bukannya mau belajar malah main basket katanya. Ngajakin anak-anak asrama. Ari Ciwi pernah dipanggil di tengah lapangan. Pernah dicek itu. Pas upacara. Aku nunduk malu, astagfirullahaladzim. Nggak boleh lagi ya main basket ini bla 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 bla. Aduh, dah akhirnya aku masih tetap cari kan. Namanya kita kerinduan dan cinta dengan basket ini. Jadi akhirnya aku coba lagi. Nah, kebetulan yang jago satpam di SMA Plus itu Kak Wendy. Oh, Kak Wendy. Kak Wendy ini dulunya main basket. Aku ngobrol, Kak, galak gak kamu latih kami? Apapun kau nih, mimpi kau tuh. Sempat dikecil. Mimpi, tak bisa lah sekolah ini ada basket. Segala macam lapangan cuma setengah bla bla. Kak, please Kak, aku bisa ngumpulin pemain. Aku ngomong dengan Kak Wendy. Please Kak, aku bisa ngumpulin pemain. Janji aku. Cobalah katanya. Dah, akhirnya kami maling-maling sih latihan sih. Memang enggak boleh nih. Memang enggak boleh. Siapa kepala sekolahnya dulu? Dulu almarhum Pak Sopran. Tapi setelah itu, Pak Sopran itu jadi pembina basket Tiger Speed. Nah, itu. Jadi ceritanya ini udah selesai kan? Selesai latihan. Nah, boleh lah cerita. Aku juga belum terlalu tahu kan. Ini bakal nyambung dengan almarhum. Iya, ini bakal nyambung. Udah, jadi karena aku juga tidak terpikir sepanjang itu ketika aku udah ngadap kepala sekolah kan, ngadap ke Pak Sopran bahwa Pak aku ini punya tim basket bla bla bla, pasti tidak mungkin kan. Udah aku cari cara bagaimana caranya aku pengen nunjuk ke sekolah ini. Tanpa harus mereka marah-marah ke kami. Kalau misalkan sekolah itu anak didiknya bukan cuma buat belajar loh, tapi mereka juga punya potensi buat non akademik. Kau bayangkan sih, aku ngumpulin tim cowok dan cewek. Cowok cewek udah kumpulin kan? Kumpulin sih. Itu perjuangan yang best menurut aku di dunia basket ya. Itu salah satu wujud kecintaan aku terhadap basket. Jadi udah kumpulin, dapatlah 10 pemain cewek, 10 pemain cowok waktu itu. Sudah dapat. Akhirnya aku ngadep mau melok Metodis ke Nomara lagi sih. Ngadep Pak Sopran lagi almarhum. Ngadep Pak Rukanto. Kan kesiswaan. Oh iya, kesiswaan ya. Apa-apaan kalian ini bla bla bla. Pak, tolong Pak. Aku pengenin Pak melok ini Pak. Setidaknya kita tunjukin dulu siapa kita Pak. Tidak ada biaya sekolah ini bla 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 bla. Keluar aku merengut. Kawan-kawan aja aku udah papo ya, kita beli baju duit. Yuk udah papo. CK dewe. Kau tau udah beli baju di mana kan? Di mana? Di Masjid Agung. Di set spot. Yang baju borok itu nah. Aku ingin ya Allah. Yang bordir aja berarti. Jadi waktu itu sudah selesai. Iya.
Kak Wendy, please Kak Wendy bawa kami latihan kami. Jadi kami latihan itu bukan di SMA Plus, di luar karena memang nggak boleh kan. Sudah akhirnya pertandingan pertama menang sih waktu itu. Menang. Musuh Sembawa kalau tidak salah. Menang kan. Wah, udah semakin pede nih. Menang terus main sekali lagi menang. Masuk perempat kan. Seperempatnya. Akhirnya kami di semifinal. Ketemu siapa? Tommy. Rombongan Tommy. SMA 1 Talang Kelapo. Tommy lah main itu ya? Sudah main. Tapi dia? dia ada barusan regenerasi. Oh. Jadi dia masih backupan waktu itu. Udah kami tidak salah masuk. Berarti rombongan Satrio. Satrio, Ruri. Jadi waktu itu SMA 1 di perempat final itulah sudah dikalahkan sama Talang Kelapo. Kami di perempat final ngalah ke Metodis. Metodis itu kemarin juara di kompetisi kan tuan rumah. Kalian ngalahkannya? Pertama kali ikut pertandingan itu? Pertama kali ikut pertandingan. Aku ingat modal semangat. Jadi waktu itu kan pemain kami kan masih pendek-pendek, ada pemain tinggi. Ada sih kok si Hari, budak Sembawa. Terus aku tuh waktu itu ingatnya kata Kak Wendy, Hari, pokoknya dia tidak terpikir lapangan nih. Kau hands up baik katanya. Sudah hands up kita menang. Oh iya Kak. Terus aku hands up aku hands up di ini ofensif tuh. Terus aku yang nge-shoot. Iya. Aku lupa peraturan itu apa namanya. Pokoknya dia ofensif, tiba-tiba dapat sama kita, aku yang nge-shoot kan. Nah, poin itu waktu itu kalau tidak salah jadi penentu. Udah akhirnya kami menang, melaju ke SMA 1 Talang Kelapo. Sampai guru tuh penentuan jadi kok jadi penentu waktu itu di TK Wendy. Terus sampai guru tuh serius sampai semifinal. Senang bukan main kami sih. Yuk besok yuk semangat lagi. Nggak nyangko guru-guru yang ngecik ke tadi itu kan. Nah, akhirnya mau Talang Kelapo nih semifinal. Semifinal Talang Kelapo. Kalau udah salah nih, seingat aku kami itu kalah setengah bola. Dan itu aku ingat kan pelatihnya si Tommy itu marahin mereka. Karena cek ini, ada ya aku ingat anak ngomongan si Bang Rojak, halo Bang Rojak dimanapun anda berada, sehat apa? Jadi Bang Rojak itu marahi sama Romo Satrio itu, ada kamu baca ini, itu kan belum habis selesai pertandingan, kamu baca disaingi sama budak-budak yang baru ini, dia ngomong cek itu kan, berapa lagi latihan tar disiram pakai banyu kan, wow, gue bilang, ayo bisa, terus mungkin ya karena kalau menurut aku memang kualitas mereka lebih bagus sih semua satu langkah waktu karena pemainnya bagus tinggi lengkap lagi ada playmaker, ada shooter, center juga lengkap. Jadi akhirnya kami kalah setengah bola dan aku sadari bahwasanya mereka waktu itu kayak apa ya? Mungkin demam lapangan juga bisa dibilang kayak mereka udah menang skill nih. Tapi mungkin kepercayaan diri kok bisa. Karena bola kami itu magic. Budak kami udah hebat aku akui, tapi magic set. Paham gak sih yang nembak sebasing yang tiba-tiba masuk? Yang cak ini masuk. Iya, yang tiba-tiba pas break. Yang kita nih, masuk ya. Nah, itu kan kau pernah pasti ngalamin pertandingan cak itu, terus kau ngedon. Iya. Nah, cak itu lah Talang Kelapo waktu itu. Jadi kita nih sebagai yang latihan terus ya. Nah, latihan terus. Ngapa aku udah masuk dia? Dia itu masing-masing masuk. Pokoknya magic ball kalau bola kami itu. Jadi aku bisa heran. Kok kita bisa nyanyi sama Talang Kelapo sih? Padahal kita kan mainnya kan biasa bae. Iya. Gitu.